Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pelatih Bruk dan temannya ditangkap polisi karena bekerja sambilan menjadi agen judi daring. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi dari kandang ayam di Padang. Kemeriahan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia masih terasa dengan pelaksanaan Festival Pentaseni di Kecamatan Baso Agam. Semua terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi jalan tol Padang Pekanbaru yang berlokasi di Taman Kehati, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu tengah malam, divonis bebas. Majelis Hakim yang diketuai oleh Rinaldi Triandoko bersama Hakim anggota Juandra dan Hendra Joni menilai para terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Padang itu sempat molor dari jadwal semula pukul 10 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 4:30 sore. Sidang pun berlangsung hingga pukul 00 tengah malam. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman banyak melanggar aturan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk pengadaan tanah jalan tol, menurutnya sudah sesuai dengan peraturan. Putusan hari ini sebenarnya apa? Paling tidak bisa dijadikan spirit khususnya bagi panitia pengadaan tanah, apalagi khusus klien kami dari pegawai BPN, bahwa memang peranata hukum pengadaan tanah itu melindungi mereka. Nah, artinya adalah ini bisa menjadi spirit bagi mereka agar mereka bisa bekerja tanpa hambatan begitu kan ya, karena memang negara memberikan perlindungan kepada pegawai BPN ketika dia bekerja dalam pengadaan tanah untuk proyek nasional seperti jalan tol ini. Sesuai dengan kata Hakim tadi, memang dari awal kita sudah menyadari, setelah kita pelajari semua berkas, memang pondasinya itu yang tidak kuat. Artinya banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh terutama Pemda Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari pengadaan tanah untuk IKK dan untuk tol pun. Kalau untuk tol itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menanggapi putusan tersebut, jaksa penuntut umum menyebutkan pihaknya menghormati keputusan hakim. Namun putusan tersebut tak disepakati oleh seluruh majelis hakim. Hakim ini kita di tahap pertama ini kan sudah dibacakan tadi, itu dinyatakan bebas. Yang pertama kita tentunya menghormati putusan hakim terhadap putusan yang dibacakan hari ini. Itu kan kita mencermati ada dissenting opinion, artinya ada hakim yang menganggap tidak terbukti, ada hakim yang menganggap itu terbukti. Terhadap aplikasi ke depannya kita akan koordinasi dengan pimpinan terhadap upaya hukum yang akan kita lakukan nantinya. Sidang putusan ini dihadiri ratusan keluarga dari semua terdakwa. Sebagian terpaksa menyaksikan sidang melalui layar monitor karena kapasitas ruangan sidang yang tak mencukupi. Sidang ini mendapatkan pengawalan ketat dari polisi. Dari Padang, Robi Ham melaporkan. Seorang pelatih Bruk di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi bersama temannya yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Jetendra dan Mamat ditangkap terpisah di waktu yang hampir bersamaan. Keduanya tak bisa mengelak melakukan transaksi judi daring. Keduanya ditangkap di warung saat menunggu pelanggannya. Ketika digeledah, polisi menemukan peralatan permainan judi daring, jenis Rolex, dan toto gelap. Menurut polisi, aksi kedua tersangka meresahkan karena menjajakan jasanya di tempat-tempat terbuka. Sasarannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pelajar. Polisi menyita uang tunai 2 juta rupiah, reka pasang nomor, dan 4 buah telepon genggam. Jadi jenis permainan ini adalah togel dan Rolex. Yang mana pada saat kami melakukan penangkapan,
penjual ini sedang melakukan transaksi dengan pemasang nomor atau yang. Jadi sasaran pemasangan ini adalah masyarakat dan juga ada pelajar. Kedua pejudi ini dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang Rabu sore mengevakuasi seekor ular sanca dari kandang ayam di Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji. Ular tersebut diduga telah memangsa ayam dan bersembunyi di bawah atap kandang. Ular sepanjang 3 meter ini ditemukan pemilik kandang yang hendak memberi makan ayamnya. Karena tak berani menangkap, ia segera melaporkannya ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran. 5 personil yang diturunkan butuh waktu lebih kurang 20 menit untuk mengeluarkan ular dari kandang ayam. Petugas sedikit kewalahan karena ular bertahan di kayu yang merupakan kuda-kuda kandang ayam. Tertangkapnya ular sanca ini menjawab keheranan sang pemilik kandang karena ayamnya kerap hilang. Dalam catatannya, setiap minggu dirinya kehilangan 2 hingga 3 ekor ayam. Setelah ditangkap, ular tersebut diserahkan pada komunitas reptil Kota Padang untuk dilepas liarkan ke habitat yang jauh dari permukiman. Alfi melaporkan dari Padang. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Agam, seperti di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso. Festival pentas seni Nagari yang digelar pada Rabu siang mampu menarik perhatian ribuan warga. Pawai alegoris yang paling banyak diminati warga. Festival pentas seni Nagari Tabek Panjang ini baru pertama kali diadakan. Selain menampilkan potensi seni dan budaya yang ada di Nagari, acara ini juga menjadi ajang promosi bagi pemerintah setempat. Bahkan peserta pawai juga mengenakan tingkulua atau kain penutup kepala perempuan Minangkabau berusia 200 tahun yang berasal dari Jorong Sungai Jania. Dan insya Allah nanti akan kita canangkan terus setiap tahun. Mungkin akan kita patenkan secara di kegiatan di Kabupaten Agam, yang mana saya ambil tema itu Nagari Tabek Panjang Aksu, yang mana di dalamnya nanti ada pergelaran seni, mengangkat seni-seni budaya daerah yang ada dan menghidupkan sanggar-sanggar yang ada di Nagari Tabek Panjang. Pola cara barale, pakai tulutan dua, bagaimana pola-pola nanti meminantu dan membawa mau turun mandiana, dan itu terus ada mungkin tadi kita lihat juga ada yang udah 200 tahun. Nah, Tingkulua berusia 2 abad tersebut dikenakan oleh Siti Jamilah dari suku Koto dan Dalinar dari suku Sikumbang. Meski sudah mulai lusuh, penutup kepala khas Minang ini masih terawat. Jalinar menyampaikan dia adalah generasi ke-7 yang mewarisi tingkulua yang diberi nama Tingkulua Katia dan dipakai pada momen tertentu saja. Diprediksi kain penutup kepala itu berasal dari Pandai Sike. Dilihat dari motifnya yang rumit. Turun-temurun. Jadi baranggo kini kami simpan, cuman memakainya yang patui-patui, tak bisa sembarangan orang. Yang terutama bini dan tua, rangku dan tua, anak dan tua, atau bini tungke, bini tuangku, atau bini tungke, atau orang tua tungke. Saat makanya kata barale dan tua, jo menyalangkan ke rumah minantu. Festival Seni Anak Nagari Tabek Panjang dibuka secara resmi oleh Camat Baso dan diikuti 1.000 lebih peserta yang dibagi menjadi 31 kelompok untuk pawai alegoris. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.